Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fadl Huda. Saya dari Prodi PAI Sekolah Distit Al-Mubarak dengan NIM 211208002. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan cara mengajak agama lain atau non-muslim kepada agama kita, yaitu beragama Islam. Nah, di sini tentu saja tidak mudah ya kawan-kawan. Nah, simaklah video berikut ini sampai selesai, oke? Nah, pastinya jika kalian ingin mendapatkan sesuatu, pasti kalian menggunakan cara atau metode agar cepat mudah mendapatkan sesuatu tersebut. Nah, di sini kita ingin orang non-muslim atau agama lain itu masuk agama kita ini dengan 3 cara. Di sini ada 3 cara, yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan hikmah, dan yang kedua adalah dengan mau'izatul hasanah, dan yang ketiga adalah dengan dialog-dialog yang mematahkan mereka dengan alasan-alasan yang lebih kuat atau dalil-dalil yang lebih kuat. Nah, di sini metodenya sama seperti firman Allah yang disampaikan di bawah ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati ahsan inna rabbika wa'lamu bima dhalla sabilihi wa wa'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim, yang artinya yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Nah, di sini yang pertama adalah dengan cara hikmah. Nah, nih di sini dengan cara hikmah, apakah kalian tahu? Berargumen dengan orang-orang kafir atau non-Islam itu dengan cara yang hikmah. Nah, bagaimana ini? Nah, di sini akan dijelaskan, yaitu dengan cara yang arif, bijaksana, yang lemah lembut, dengan akhlak yang baik, dengan mengajak orang-orang Islam itu non-muslim itu dengan cara yang baik dalam mengajak ataupun berperilaku kita yang baik agar memberikan contoh agar dia semakin penasaran dan menambah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan. Yang pertama, pastilah tanpa adanya paksaan, dan yang kedua tanpa adanya konflik pun sekali apapun itu. Nah, jadi bicaralah dengan lemah lembut seperti Allah berkata pada Musa dan Harun kepada Fir'aun. Gimana? Di sini dijelaskan, yaitu faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaruna ayyahsha, yaitu dengan bicaralah kalian berdua kepadanya dengan lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut kepadaku. Nah, itu adalah firman Allah. Yang kedua adalah dengan cara mau'izah hasanah. Nah, ketika kita mengajak orang non-muslim atau agama lain dengan mau'izah hasanah, kita harus mengetahui betapa besar kekafirannya. Kita lihat dulu berapa besar kafirnya. Nah, ketika kita udah mengetahui, misalnya nih kita berdakwah nih, mengajak agar kaum Nasrani nih misalnya, maka kita jelaskan kemustahilan yang menurut mereka itu mustahil dan tidak masuk akal. Kita patahkan argumen mereka. Nah, di sini sebagai firman Allah sudah dijelaskan, lau kana fihi ma aliyatun illallahu la fasadata. Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak dan binasa. Nah, ini dapat mematahkan argumen-argumen yang orang-orang kafir percayai, bahwa banyak sekali kalau di langit itu ada Tuhan sendiri, di bumi itu ada Tuhan sendiri, di gunung-gunung ada Tuhan sendiri, diciptakannya oleh Tuhan-Tuhannya sendiri. Nah, kita bisa mematahkan jika di bumi, di lautan, di gunung, di langit mempunyai Tuhan-Tuhan sendiri,
apakah Tuhan mereka itu tidak ingin dia pastinya akan rusak karena siapa yang paling kuat dialah yang menang. Karena memiliki Tuhan sendiri, beda dengan kita, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan adanya langit, adanya bumi, siang malam, dan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini maka bicara kepada kalian itu adalah dengan cara yang hikmah, dengan lemah lembut, dengan mau'izatul hasanah, dengan cara yang baik. Kita dengan mematahkan argumen-argumen orang-orang kafir tersebut agar mereka percaya bahwa agama kita adalah agama yang baik. Nah, jika tidak seperti itu, pasti akan kita menimbulkan kesan yang negatif terhadap Islam. Ajak mereka dengan akal sehat. Jika sebuah kitab suci sudah tidak banyak yang asli, maka secara tidak langsung, tidak masuk akal, kita tidak dapat bisa merasakan aman dengan berpegang teguh terhadap kitab tersebut. Nah, begitu kita harus beradu argumen dengan mematahkan semangat mereka dalam berargumen itu tidak masuk akal. Nah, yang ketiga adalah dengan berdialog, dengan bisa mengatakan alasan-alasan yang lebih kuat dengan dalil-dalil tertentu. Nah, Allah sekali-kali lagi tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, gak mungkin Allah itu beranak, Allah itu mempunyai istri, kan gak mungkin. Jika dia mempunyai anak, mempunyai istri, pasti sampai sekarang pun anaknya pasti akan banyak dan bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Nah, sementara itu hanya satu, yaitu Allah yang Maha Esa, dan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan sembahan ya. Jika Nabi Isa adalah tidaklah Tuhan itu, maka karena Nabi Isa itu juga makan dan minum dan tidur. Jika Allah itu tidur, kan gak mungkin, pasti akan berbuat semena-mena manusia di bumi ini. Kenapa Allah tidak melenyapkan seperti halnya orang-orang kafir zaman dahulu sekarang? Karena Allah masih mempunyai rahmat dan Allah masih mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, welas kasih dengan sesama manusia tersebut. Jika Allah sudah tidak mempunyai rahmat welas asih, pasti akan ditenggelamkan, dibinasakan, dihancurkan seperti halnya kaum Fir'aun. Nah, itulah alasannya kenapa kita masih bisa berdiri saat ini ketika kita berbuat maksiat ataupun begitu orang kafir yang masih merajalela di muka bumi ini, karena Allah masih mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kita harus mengajaknya ke berbuat baik dan masuk agama Islam dengan 3 cara, yaitu dengan hikmah, dengan mau'izatul hasanah, dengan mematahkan dialog-dialog mereka, dengan kepercayaan mereka agar tidak masuk akal. Itulah cara-cara yang baik, dengan akhlak yang terpuji, dengan lemah lembut, dengan mengajak yang baik. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.